Pak Pendeta, Ya, mendekati ya, 2024, ya. tensi suhu politik memanas. Oke. Nah itu, kita ketahui sendiri ya, terlepas kita mengetahui ya, publik menstigma Anies Baswedan Hmm. 3 hal. Oke. Jadi yang dilabelkan di dalam kacamata publik mengenai Anies Baswedan ini, pertama apa? Intoleran. Ya, Kedua, radikal. radikal. Ketiga, politik identitas. Nah, bagaimana strategi penyampaian kepada publik menyikapi tendensius publik yang mengedepankan bahwa Anies dilabel dengan 3 hal ini ya. Bagaimana seorang juru bicara, karena sekarang kan Pak Sepat dipercayakan Ya. menjadi juru bicara Pak Anies Baswedan. Ya. Dan itu makanya kita seharusnya harus berbangga orang Sulut, ada seorang juru bicara orang Manado yang dipercayakan calon presiden kita Anies Baswedan, itu adalah Pak Sepat Baswedan. Nah, bagaimana mau menjawab ini, strategi penyampaian seperti apa, Pak? Ya, jadi persepsi itu kan bisa dibangun oleh siapa saja dan oleh kepentingan apa kita belum tahu, tetapi bisa saja potensi itu terjadi. Namun kalau kita kembali kepada Pak Anies, bahwa sempat dilabelkan dengan 3 persepsi itu, yaitu intoleran dan politik identitas, radikal, bahkan ada juga yang tambahan yaitu bisa ngomong tapi kurang bisa bekerja. Itu juga suka jadi plesetan Iya, iya. beliau ke beliau kan. Nah, saya kira ketika di dalam perjalanan itu sebenarnya tidak terbukti, itu satu. Kedua, bahwa ada orang yang melabelkan itu biasanya karena ada kepentingan politik. Dan itu kan muncul ketika 2016-2017. Iya. Ketika beliau akan masuk pada pencalonan gubernur DKI pada saat itu. Iya. Jadi dianggap radikal. Ketika beliau menjadi rektor, justru dianggap liberal dulu misalnya. Iya. Ya kan? Jadi label itu kadangkala berpindah-pindah atau berubah-ubah. Artinya sesuai musim ada itu. musim ada, sesuai dengan kepentingan orang yang melabelkan. Iya, iya. Dan kepentingan kondisi pada saat itu. Iya. Jadi Pak Anies sempat dilabelkan liberal, tetapi kemudian ketika dia beraktivitas, dan salah satunya karena dia adalah rektor termuda dari Universitas Paramadina yang notabene universitas muslim yang moderat sebenarnya. Tapi kemudian dalam perjalanan dia masuk pada pencalonan gubernur, saya kira juga itu oleh karena ada kepentingan. Dia kemudian dilabelkan intoleran. Iya. Nah, apa itu dia, Pak Anies selalu bilang bahwa kita tidak usah menjawab pernyataan dengan pernyataan. Mari kita jawab dengan pernyataan dengan kenyataan. Iya. Ketika dia belum jadi gubernur dilabelkan demikian. Dia tidak menjawab, tidak membantah. Tetapi sesudah dia menjalani pemerintahan selama 5 tahun secara tuntas, label itu apakah menjadi kenyataan atau tidak? Itu kan yang penting. Iya. Tetapi kan realita berbicara bahwa label itu tidak menjadi kenyataan. Malah dianggap radikal, dianggap hanya senang dengan satu agama, dianggap intoleran, dianggap bisa ngomong tapi nggak bisa kerja, itu semua tidak terbukti. Iya. Karena ternyata selama 5 tahun, khusus Jakarta, kemudian karena saya adalah warga Jakarta sampai sekarang, Iya. maupun pada waktu itu Jakarta adem saja. Bahkan kerukunannya luar biasa di sana. Artinya Tidak ada pelekat masalah. intoleran ini tidak tidak benar ya, Sama framing sekali. kepada Pak Anies ini ya. Sama sekali tidak benar. Bahkan kalau boleh saya katakan bertolak belakang. Justru dia sangat toleran. Dan itu dia buktikan dengan sikapnya, dengan kenyataan dan pola kepemimpinannya Iya. pada saat itu. Dia mengakomodir semua agama. Iya. Dia memberikan bantuan operasional tempat ibadah kepada semua agama. Dia Itu. memberikan izin mendirikan bangunan kepada semua agama. Iya. Yang dulu ini merupakan satu barang langka khusus untuk Kristen. Iya. Gubernur-gubernur sebelumnya ini sangat sulit sekali. Bahkan Emang belum pernah ya? ada, tapi boleh dihitung dengan jari Jari aja. ya. Gitu. 1-2. Tetapi pada zaman Pak Anies, beliau
sangat konsekuen. Jadi ketika sesuatu kondisi membutuhkan IMB dari sisi administrasi terlengkapi semuanya, kemudian dari sisi juga sosiologi terlengkapi semuanya, ya sudah. Dia tidak segan-segan untuk menandatangani IMB itu. Pak Pendeta, begini ya, ini memang kami juga sudah mendengar kan bagaimana betapa sulitnya ya mendirikan ya bangunan tempat ibadah di Jakarta di Jakarta ya. Bagaimana itu? Kalau mau dicatat sebenarnya ya tentunya ya di zamannya Pak Anies ini tentunya segala prosedural syarat-syarat itu harus dipenuhi dong. Iya kan? Sehingga bukan artinya ingin membela sepihak tapi secara prosedural legal. Nggak mungkin kan? Iya kan? Nah, apakah itu dengan proses dimudahkan itulah memuluskan perjalanan sampai ditetapkan ada IMB itu, atau memang ada kong kali kong atau bagaimana, atau memang secara prosedural? Artinya kalau secara prosedural kan mau menjawab dari pemimpin-pemimpin sebelumnya bahwa oh ternyata kalau ikut prosedural kenapa tidak, ini kok Anies bisa melakukan gitu kan? Iya, gimana? Jadi saya kira utamanya ini kembali kepada political will. Political will, wow, itu betul. Jadi, penting sekali nih. Ya, ketika dia ada kemauan politik yang ingin menghadirkan kesetaraan dan keadilan kepada semua warganya, maka hal-hal untuk mencapai itu dia akan capai. Itu kan yang lain-lain itu kan administratif saja sebenarnya. Iya, betul. Tapi itu tetap harus dilengkapi. Dan juga kami khususnya dari TGUPP ada tim juga yang memberikan endorsement, memberikan dorongan untuk tempat-tempat ibadah yang belum menyelesaikan itu, ayo kita bantu fasilitasi ke FKUB-nya, ke camat, ke lurah, ke masyarakat, bahkan kita bantu memfasilitasi untuk melakukan perundingan-perundingan di antara warga. Nah, ketika itu semua terpenuhi, nah kembali kepada pemimpin, apakah dia mempunyai kemauan politik untuk menghadirkan keadilan? Artinya memang yang lebih real, nyata. Iya. Kalau dia punya itu, dia pasti tidak akan segan-segan untuk segera memberikan, bahkan kalau dibutuhkan ya memberikan bantuan kelancaran itu. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Anies. Dan itu memang artinya memang kemauan beliau juga. Kemauan. Gitu. Memang terdorong dari hati ya Dorong, untuk Oke, luar biasa ya kepemimpinan Pak Anies di Jakarta ya.